Dari 5 pilihan berikut, manakah yang menunjukkan koordinat titik C akibat permasalahan transformasi 2 kali berturut-turut T1 yang diteruskan dengan T2. Adapun T2 bundaran T1 ini pun artinya T1 dulu, dilanjut T2. Jadi ketika titik ABC ini dikenakan transformasi yang sama, yaitu T2 bundaran T1, jangan sampai terbalik, dan dia bisa kita sederhanakan dari matriks transformasi T2 yang dikalikan dengan T1. Oke, di soal sudah ada T2 nya adalah 01 min 1 1, sementara untuk T1 nya adalah AB01. Oke, perkalian matriks ini tentu saja adalah matriks berordo 2 kali 2, 0 kali A ditambah 1 kali 0, 0. 0 kali B ditambah 1 kali 1 adalah 1. Min 1 kali A ditambah 1 kali 0 adalah min A. Min 1 kali B ditambah 1 kali 1 adalah 1 min B. Tentu saja matriks T2 bundaran T1 bisa kita dapatkan apabila A dan B nya kita dapatkan pada perhitungan selanjutnya. Oke, kita simpan dulu T2 bundaran T1 ini. Kemudian kita fokus ke 3 titik, yaitu ABC yang ditransformasikan dengan matriks yang sama, yaitu T2 bundaran T1. Kita ke titik A dulu. Apabila titik A dikenakan oleh transformasi T2 bundaran T1, maka bayangannya adalah A aksen. Tentu saja A aksen itu bisa kita dapatkan dari persamaan matriks, yaitu X aksen Y aksen, yang didapatkan dari perkalian T2 bundaran T1 yang dikalikan dengan benda A, ya, koordinat titik A, yaitu XY. Oke, kita masukkan aja. Untuk X aksen Y aksen miliknya A aksen adalah 34. Kemudian untuk matriks T2 bundaran T1 sudah kita dapatkan di langkah sebelumnya, 01 min A, 1 min B. Kemudian untuk bendanya, yaitu koordinat titik A, ini 23. Oke, sekarang untuk yang ruas kiri tetap, ya, yaitu 34. Kemudian ruas kanan kalau kita kalikan akan mendapatkan sebuah matriks berordo 2 kali 1, 2 baris 1 kolom, yaitu 0 kali 2 ditambah 1 kali 3 adalah 3. Sementara baris 2 kolom 1, min A dikalikan 2, min 2A, kemudian ditambah 1 min B kalikan 3, yaitu plus 3 min 3B. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan persamaan yang pertama, ya, yaitu 4 sama dengan min 2A plus 3 min 3B. Kalau 3 kita pindah ke ruas kiri akan mendapatkan 1 min 2A min 3B. Ini adalah persamaan yang pertama dalam AP. Kemudian kita fokuskan ke titik yang kedua, yaitu titik B. Titik B apabila kita transformasikan terhadap T2 bundaran T1, dia akan mendapatkan B aksen. Dengan formula yang sama seperti A, maka B aksennya siapa? 16. Kemudian matriks T2 bundaran T1 nya adalah 01 min A, 1 min B, ya. Kemudian koordinat titik B adalah min 41. Nah, oke, untuk yang ruas kiri tetap 16. Sementara untuk yang ruas kanan kalau kita kalikan, dia akan mendapatkan sebuah matriks berordo 2 kali 1, 2 baris 1 kolom. 0 kali min 4 ditambah 1 kali 1 adalah 1. Sementara min 4 kali min A kali min 4 adalah 4A. Kemudian 1 min B kali 1 adalah plus 1 min B. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan yang kedua, yaitu 6 sama dengan 4A plus 1 min B. Kalau 1 kita pindah ruas ke kiri akan didapat
5 sama dengan 4A min B. Oke, kita persamaan yang kedua kita dapatkan. Nah, dari sini tentu saja fokus kita adalah mencari A dan B untuk mendapatkan T2 bundaran T1 ini ya. Oke, sekarang dari dua persamaan tentu saja didapat SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel dalam A dan B. Persamaan yang pertama adalah yang ini, persamaan kedua yang itu ya. Jadi kita samakan B-nya. Misalnya yang pertama ini kita kalikan 1, kemudian yang kedua kita kalikan dengan 3 dengan tujuan menyamakan B-nya ya. Kali 1 yang pertama tentu saja akan tetap ya, 1 sama dengan min 2A, kemudian min 3B. Kemudian untuk yang persamaan yang kedua, kalau kali 3 15 akan sama dengan 12A, kemudian dikurangi 3B. Kemudian agar B-nya habis atau tereliminasi, maka harus kita kurangi ya. Tentu saja pengurangan 1 kurangi 15 adalah min 14, sementara min 2A dikurangi 12A adalah min 14A, sementara B-nya habis ya. Dari sini didapat A-nya 1. Nah, kalau A-nya 1, maka kita bisa cari nilai B dengan cara mensubstitusikan ke persamaan yang kedua. 5 sama dengan 4A, berarti 4 kali 1 yang dikurangi B, sehingga B-nya didapatkan dari 4 yang dikurangi 5, yaitu min 1. Nah, dari dua nilai A dan B ini, maka kita bisa mendapatkan matriks T2 bundaran T1 ya. A-nya kita gantikan yaitu 1, maka matriks ini tetap yang baris pertama 01, kemudian min A akan menjadi min 1 karena A-nya 1, kemudian untuk 1 min B karena B-nya adalah min 1, maka didapatkanlah 2. Oke, kita beri batas. Kemudian kita lanjut ke fokus ke titik C. Titik C, akibat transformasi T2 bundaran T1 akan menghasilkan C aksen. Nah, tentu saja dengan cara yang sama kita dapatkan bahwa koordinat C aksen berapa? Min 5, min 6. Kemudian matriks T2 bundaran T1 sudah lengkap di sini ya, yaitu matriks 01, min 1, 2. Sementara bendanya yaitu koordinat titik C yang akan dicari ya, yaitu saya misalkan sebagai XY. Tentu saja kita akan mencari XY ya. Dengan memisalkan ini sebagai matriks A, maka matriks XY itu bisa kita dapatkan dengan mengalihkan A inverse dengan ini ya. Jadi A inverse yang dikalikan dengan matriks min 5, min 6 ya. Oke, maka didapatlah XY ya, kemudian sini min 5, min 6. Untuk A inverse adalah inverse-nya dari matriks A ini ya, seperdet. Jadi 1 per determinan 0 kali 2 dikurangi min 1 kali 1 akan didapatlah 1. Kemudian dikalikan dengan adjoin. Adjoinnya adalah pertukaran 0 dan 2, 2 0. Kemudian 1 sama min 1 kita kalikan min 1. Sini min 1, sini 1. 1 bagi 1 adalah 1. Jadi untuk matriks XY bisa kita dapatkan dengan mengalihkan matriks 2 min 1 1 0 dengan min 5, min 6. Maka didapatlah sebuah matriks berordo 2 kali 1 ya. 2 kali min 5 ditambah min 1 kali min 6 akan didapatkan min 4. Kemudian untuk yang baris 2 kolom 1, 1 kali min 5 ditambah 0 kali min 6 akan didapatkan min 5. Jadi dari sini titik C koordinatnya tentu saja min 4, min 5. Oke, jawaban dari soal ini adalah C. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal-soal yang lain. Terima kasih.